ta'ala Ramadan syahrul siyam syahrul fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyyi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib, Mushola Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, huruf ala qadim, qadim ala huruf, huruf ala huruf, seluruhnya adalah hak Allah, seluruhnya adalah milik Allah. Allah yang berhak dipuji, Allah yang maha terpuji, yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat rasa, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat digunakan untuk beribadah kepadanya, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, dengan harapan semoga seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh, seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, semoga seluruhnya nanti pada hari kiamat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahalanya kepada kita nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, uswatul hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, untuk kita tiru akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, tetap patuh untuk menjalankan perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita masing-masing dan saudara kita seluruhnya mendapatkan syafaat ulama dari beliau dan oleh Allah kita semuanya diselamatkan dari ajal pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 19 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 11 hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Mari kita awali ta'lim kita malam ini dengan membacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan membacaan shalawat atas Nabi kita tercinta. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah arwah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan shalawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita serta tetangga kita yang seiman dengan kita, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah, dikaruniai umur
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الكون بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسرور وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام ما تتبون رمضان فولا واسا ما تتبون يقول يا رمضان فولا تراويح مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Ibadah puasa yang kita lakukan itu ibadah puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa kafaratul ijma, dan ataupun puasa manjur atau puasa yang dinajarkan. Maupun puasa yang kita lakukan itu puasa yang hukumnya sunnah, baik itu puasa Senin Kemis, baik itu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Terlepas dari apakah puasa yang kita lakukan itu puasa wajib atau puasa sunnah, yang jelas ketika kita sedang melakukan puasa, maka ada 5 perkara yang wajib harus kita jaga. Yang pertama, mata. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, perut berikut farji atau alat kelamin. Yang kelima, hawa nafsu. Karena apabila kita sedang dalam keadaan melakukan ibadah puasa tidak mampu menjaga yang 5 perkara tersebut, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, walaupun umpamanya secara ilmu fikih puasanya sah, namun pahalanya akan hilang, pahalanya akan lenyap, pahala puasanya menjadi batal. Apabila kita sedang berpuasa, baik puasa wajib dan ataupun puasa sunnah, tidak mampu menjaga 5 perkara tersebut. Yang pertama yang wajib kita jaga adalah kedua mata kita. Kedua mata kita ini wajib kita jaga tatkala kita sedang melakukan ibadah puasa. Kita jaga dari apa? An kulli ma yujam syar'a. Kita jaga kedua mata kita dari memandang, dari melihat segala sesuatu yang dicela, yang dibenci oleh hukum agama. Segala sesuatu yang dicela, yang dibenci oleh hukum agama itu banyak. Kenapa agama membenci perkara tersebut ketika kita lihat? Karena di dalam perkara tersebut mengandung unsur-unsur kemaksiatan, unsur-unsur perbuatan dosa, mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Contoh, bagi seorang laki-laki muslim oleh hukum Islam diharamkan hukumnya melihat aurat wanita lain yang bukan mahram. Haram hukumnya bagi seorang laki-laki muslim melihat aurat wanita lain yang wanita tersebut bukan mahram atau bukan muhrim, baik mahram bin nasab, mahram bin nikah, dan ataupun mahram bil murti. Karena menurut ilmu fikih mahram itu ada 3 macam. Kita harus paham. Jangan sampai duduk ngaji tapi gak paham-paham. Pas ditanya kita malah pelak-pelok, gak ada hasil nanti. Karena tujuan ngaji kita di samping mencari tahu juga untuk menghasilkan ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang disebut mahram bin nasab adalah sedarah daging. Jadi haram wanita tersebut dinikah oleh kita karena darah daging, yaitu seperti saudara sekandung, seayah seibu. Itu nggak boleh dinikah, nggak boleh seorang kakak menikah adiknya, karena kakak dan adik itu adalah saudara sekandung, dua-duanya darah daging kedua orang tuanya. Itu yang disebut mahram bin nasab atau mahram bin nasbi. Yang kedua mahram bil murdi, yaitu seorang wanita yang
pernah disusui oleh ibu kandung kita, kemudian kita jatuh cinta kepadanya, ingin menikahinya, tidak boleh, haram. Itu yang disebut mahram bil murdi. Yang ketiga mahram bil nikah. Haram menikahi seorang wanita dengan sebab pernikahan. Contoh, kita menikahi seorang wanita, maka kita diharamkan menikahi ibunya wanita itu, yaitu ibu mertua. Nah, kalau kita tidak menikahi anaknya, kita boleh menikahi ibunya. Oleh karena kita udah menikahi anaknya, masa ibunya mau dinikahi juga? Terlalu rakus semua, begitu ini. Nah, itu yang disebut mahram bin nikah. Nah, sedang dalam keadaan puasa, kita wajib menjaga kedua mata kita. Artinya kedua mata kita jangan digunakan untuk melihat, untuk memandang wanita lain yang bukan mahram. Artinya wanita tersebut boleh dinikah oleh kita, boleh dinikahi oleh kita, itu disebut mahram. Nah, nggak boleh. Apabila kita sedang berpuasa melakukan hal yang seperti ini, maka menyebabkan puasa kita pahalanya hilang. Rasulullah pernah bersabda, khamsatu asya'atu bitu shaum minha an-nadru bisahwatin. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan, yang dapat menghilangkan, melenyapkan pahala puasa yang kita kerjakan. Jadi yang batal pahala puasanya, bukan puasanya. Walaupun puasanya enggak batal karena dia telah menahan makan minum dari subuh sampai maghrib, tapi yang batal pahala puasanya, sehingga dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sedikit pun tidak mendapatkan pahala nanti di dalam surga, karena pahalanya sudah batal. Di antara 5 perkara tersebut yang membatalkan pahala puasa, kata Nabi, an-nadru bisahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat, dengan hawa nafsu, bahkan sampai dihayal-hayal, dibayang-bayang, bahkan sampai begitulah, sampai nggak ingat sholat, terus menghayal wanita tersebut, sampai lupa istri sendiri. Terlalu. Allahu Akbar. Lagi puasa itu. Seharusnya kita lagi puasa banyak mengingat Allah, bukan banyak mengingat janda. Allah. Kacau nih. Wah, itu kalau ada jamaah di koma yang puasa gitu, itu saya coret dari itu. Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang wajib kita jaga manakala kita sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib dan ataupun puasa sunnah, yaitu kita wajib menjaga kedua mata kita, angkul lima yuda musa'an, dari setiap perkara, dari segala sesuatu yang dicela, yang dibenci, yang dilarang oleh hukum agama. Karena apabila dipandang di dalamnya mengandung kemaksiatan, melanggar hukum agama. Yang contohnya sudah saya sampaikan tadi barusan, yaitu memandang wanita lain yang bukan mahram, baik mahram bin nasab, mahram bin murdi maupun mahram bin nikah. Yang kedua, yang wajib kita jaga manakala kita sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa adalah lisan. Lisan itu bahasa Arab, al-lisanu, bahasa Indonesianya lidah. Jadi lidah kita harus jaga. Lidah kita jaga, di mana lidah ini adalah alat untuk bicara. Kita bisa bicara karena kita oleh Allah dikasih lidah. Ini lidah buatan Allah, bukan buatan kita. Itu Allah menitipkan lidah kepada kita. Kata Allah, tuh aku titipkan lidah kepadamu, hai manusia, kamu gunakan untuk baca Quran. Lidahmu kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah, lidahmu. Jangan kamu gunakan lidah yang aku titipkan kepadamu untuk bergunjing, untuk mengumpat, untuk memfitnah. Aku tidak ridho, nanti kamu bertanggung jawab di hadapanku. Begitu. Semuanya anggota badan kita titipan dari Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Memang siapa kita? Maka itu nggak boleh sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan, lidah, maksudnya ucapan kita. Karena lidah adalah alat untuk bicara. Kita bersyukur dikasih lidah, coba nggak dikasih lidah, kita bisa ngomong nggak? Oh,
nggak jelas ngomongnya. Yang ada lidahnya aja, karena lidahnya pendek ngomongnya nggak jelas, cadel, apalagi sama sekali nggak ada lidahnya. Pakai apa kita ngomongnya? Pakai rongga mulut itu harus bicara. Rongga mulut itu hanya untuk ngomong, berumur-umur. Baik. Jadi jaga ucapan kita, jaga perkataan kita, jaga pembicaraan kita. Jangan sampai sedang dalam keadaan puasa, lidah kita gunakan pertama untuk berdusta, kedua untuk bergibah, ketiga untuk bernamimah, keempat untuk yaminul ghamus. Nah, jadi wajib hukumnya kita menjaga ucapan kita dari 4 perkara ketika kita sedang dalam keadaan sedang berpuasa. 1, anil kadibi, wajib kita menjaga lidah kita, wajib kita menjaga ucapan kita dari ucapan dusta, dari perkataan bohong. Kalau kita sedang dalam keadaan puasa tapi kita mengeluarkan kata-kata dusta, kata-kata bohong, terlepas dari apakah kita berdusta kepada diri kita sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada guru, terlepas dari itu semuanya, yang jelas kalau kita sedang berpuasa tapi berkata dusta, maka menurut hukum agama puasa kita pahalanya batal, pahalanya hilang, sehingga puasanya hanya dapat lapar dan haus saja, sebagaimana Rasulullah bersabda, kam min sa'irin laisa lahu min syamin illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, illa al-ju' wal 'athas, kata Nabi, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu oleh karena sedang berpuasa berkata dusta. La imana liman kadzaba. Tidak ada iman bagi orang yang berkata dusta. Kalau orang masih suka berbohong, itu ciri imannya sudah rusak. Karena orang beriman itu dilarang keras berbohong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga lisan kita anil gibati, dari gibah. Gibah itu menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, terlepas dari apakah menjelekkan orang lain itu di depan orangnya atau di belakang orangnya, atau melalui tulisan, atau melalui bahasa isyarat, atau melalui bahasa lisan. Kan bahasa ada 3, ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat. Nah, kalau kita sedang berpuasa, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, baik di depan orangnya atau di belakang orangnya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan maupun dengan isyarat, maka pahala puasa kita batal. Kemudian yang ketiga, anin namimah. Wajib kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita, anin namimah, dari namimah. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata namamun. Sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Artinya diharamkan masuk surga. Siapa? Namamun, orang yang suka namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba atau memfitnah orang lain. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita membunuh orang, paling orang yang kita bunuh mati. Tapi kalau kita memfitnah orang, maka dia mati. Nama baiknya selama hidupnya karena difitnah habis. Maka kata Al-Quran, al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dosa memfitnah sama dengan dosa membunuh. Dan orang yang membunuh itu tempatnya di neraka. Rasulullah bersabda, al-qatil finnar. Orang yang membunuh itu tempatnya di neraka. Seperti
Densus 88 yang membunuh 16 LPI di neraka tempatnya. Sekarang mereka enak-enakan, tapi nanti di neraka mereka sengsara selama-lamanya. Ya, pokoknya siapapun yang telah membunuh 16 yang menjadi FPI, kita doakan semoga mereka semuanya dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dikasih penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dikasih penderitaan yang luar biasa. Allah Maha Kuasa. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung sedikit lagi. Yang keempat. Ya. Oh, kecepatan ini. Oh, disetting lagi apa? Yang keempat, tadi yang pertama anil kadibi, yang kedua anil gibati, yang ketiga anil namimah. Kemudian yang keempat anyaminil gamus. Sedang berpuasa kita wajib menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita dari yaminul gamus. Apa itu yaminul gamus? Melakukan sumpah palsu, bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya bohong, itu pahala puasanya batal. Dan yang kelima, wanadu bisahwatin, memandang wanita lain dengan syahwat, dengan hawa nafsu, yang tadi di awal sudah dibahas. Apa yang saya terangkan ini semuanya berangkat dari keterangan sebuah hadis. Saya menyampaikan sesuatu bukan tanpa hadis, bukan tanpa dalil. Saya nggak berani kalau tanpa dalil, karena saya bukan siapa-siapa. Saya ini orang bodoh. Saya hanya dititipi ilmu oleh Allah untuk disampaikan kewajiban saya. Para jamaah, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Khamsatu asyatu itu syoma ayatuddilu sawabahu al-kidbu wal ghibatu wal namimatu wal yaminul gamus wa nadu bisahwatin." Itu hadis. Ada di dalam kitab Duratul Nasihin, ada di dalam kitab Madul, di dalam kitab Mustarul Ahadis, dan di dalam kitab hadis yang lainnya itu ada. Artinya begini, ada 5 perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan atau melenyapkan pahala puasa. Jadi yang batal itu pahala puasanya, bukan puasanya. Pertama, al-kidbu, berkata dusta. Yang kedua, al-ghibatu, menggunjing. Yang ketiga, an-namimatu, memfitnah atau mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul gamus, sumpah palsu. Yang kelima, an-nadu bisahwati, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Itu yang kedua yang wajib dijaga. Tadi yang pertama mata, yang kedua lisan. Yang ketiga, yang ketiga, sedang dalam keadaan sedang berpuasa, kita wajib menjaga kedua telinga kita. Telinga ini bahasa Arabnya ujunun. Ya. Malam puasa depan masih ada kesempatan, Pak? Satu lagi ya. Berarti satu depan tahapan ya. Ya. Yang ketiga, keempat, kelima kita lanjutkan nanti malam puasa depan. Demikian tadi kita malam ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, atas atensinya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan barokah kita hadir duduk dengan ilmu yang mulia ini, dan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan kita oleh Allah diberikan kekuatan iman, Islam, kekuatan tauhid batin, kekuatan